Kita akan mendengar dan merenungkan suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darmianti Pariaji, dengan judul Hasil dari Orang yang Banyak Berdiam Diri di Hadapan Tuhan. Dalam Romawi yang pertama, dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, tidak jatuh di dalam dosa, dan senantiasa melakukan kehendak-Mu agar kami layak menghadap Tuhan dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam Romawi yang kedua, hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan adalah prioritas utama kita sebagai orang Kristen, yaitu dengan banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak berdoa dan menyembah Tuhan. Lalu apa hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan? Yang pertama, akan semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dan Yohanes 4 ayat 34. Kita hidup untuk menggenapi semua janji-janji Tuhan. Jika kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus, maka kita harus selalu berjalan sesuai kehendak Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus diutus ke bumi untuk melakukan dan menggenapi semua kehendak Bapa di sorga. Demikian pula kita sebagai milik kepunyaan Tuhan Yesus juga harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa dan bukan untuk melakukan keinginan kita sendiri. Lalu yang kedua, akan mendapat kekuatan kuasa Tuhan. Dalam Habakuk 3 ayat 19, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan kekuatannya tidak berubah, kekal selamanya. Kuasanya tidak terbatas, baik dalam kemuliaan, pengetahuan, hikmat, kasih, dan kekudusan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah jaminan yang membuat kita tidak takut menghadapi fase sukar di akhir zaman. Ada banyak tantangan terjadi di depan kita, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan berkecil hati, karena tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya padanya. Dan yang ketiga, akan mendapat petunjuk dari Tuhan dalam Yesaya 48 ayat 17 dan Mazmur 27 ayat 11. Dalam menjalani hidup ini, kita sangat membutuhkan tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Alkitab berisi tuntunan dan petunjuk Tuhan. Semakin kita belajar. Yang ketiga, akan mendapat petunjuk dari Tuhan. Dalam menjalani hidup ini, kita sangat membutuhkan tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Alkitab berisi tuntunan dan petunjuk Tuhan. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, kita semakin mengerti apa kehendak Tuhan dan langkah apa yang harus kita tempuh, sehingga perjalanan hidup kita penuh berkat Tuhan dan akan memberi faedah. Untuk meminta petunjuk Tuhan, kita perlu memeriksa motivasi hati kita, lalu menjalani perjalanan iman kita penuh dengan ketaatan menuju kehendak Allah. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati-Mu, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.